Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menulis teks deskripsi. Ini adalah materi yang ditujukan untuk kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu, yaitu objek atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Berdasarkan KD tersebut, setelah mempelajari materi kali ini, siswa diharapkan mampu melakukan observasi, mengumpulkan data, menyajikan data dalam tabel, menyajikan data dalam bentuk gagasan, menyampaikan kesan, menyajikan teks deskripsi sesuai struktur dan kebahasaan secara lisan, dan menyajikan teks deskripsi sesuai struktur dan kebahasaan secara tulis. Apa itu observasi? Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta-fakta. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari secara terperinci bagaimana tahapan-tahapan menyajikan teks deskripsi, yaitu menyangkut tema dan topik, observasi, objek dan judul, kerangka, data, pengembangan, perincian kalimat, dan terakhir penyuntingan. Yang pertama yaitu menentukan tema dan topik. Untuk menulis teks deskripsi yang baik, pertama-tama harus memilih tema atau topik yang akan menjadi dasar penggambaran dalam teks deskripsi. Hal ini penting dilakukan sebab jika tema atau topik tidak ditentukan, maka kita akan kesulitan untuk fokus pada pembahasan. Seorang penulis harus fokus pada tema atau topik yang digambarkan pada teks deskripsi. Tema bersifat luas, kemudian mengerucut lebih sempit khusus spesifik menjadi topik. Misalnya penulis memilih tema pendidikan, maka topik teks deskripsi dapat berupa keindahan sekolah, keindahan ruang kelas, atau kondisi taman sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengadakan pengamatan atau observasi terhadap tema dan topik yang telah ditentukan. Agar gambaran yang kalian tuliskan lebih nyata, lebih realistis, lebih mendetail, maka kita harus benar-benar mengamati secara langsung objek dan mencatat detail demi detail hal-hal atau suasana atau peristiwa atau benda yang ada di sekitar objek tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan objek yang dideskripsikan dan kemudian membuat judul. Judul teks tanggapan deskriptif berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Sekarang coba amati contoh-contoh judul teks tanggapan deskriptif berikut ini. Jangan lupa judul suatu teks adalah berupa frasa. Yang keempat yaitu membuat kerangka. Perhatikanlah contoh kerangka bagian-bagian objek yang akan dideskripsikan berikut ini dan buatlah kerangka bagian-bagian yang akan kamu deskripsikan. Selanjutnya yaitu kelima, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan bisa berupa contoh gambar, angka, grafik, atau statistik sebagai ilustrasi.
Pada tahapan ini, semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikumpulkan. Agar lebih rapi, data-data tersebut dapat dipilah-pilah sesuai dengan jenis atau kategorinya, yang tentunya hal ini akan memberi kemudahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Berikut adalah contoh tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yang keenam adalah menetapkan pola pengembangan yang sesuai dan menyusun menjadi sebuah teks. Setelah data terkumpul dan terpilah sedemikian rupa, langkah selanjutnya penulis bisa menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan dan menyusun kalimat-kalimat ke bagian struktur masing-masing, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan paragraf penutup. Yang ketujuh, yaitu memperinci kalimat utama. Data-data yang sebelumnya telah kalian ubah menjadi bentuk gagasan atau menjadi cikal bakal kalimat utama. Kemudian, dari kalimat utama yang diperoleh, kalian bisa kembangkan dengan cara lebih memperinci kalimat-kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelas agar menjadi lebih detail dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera, sehingga pembaca atau pendengar yang tidak mengalami langsung seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang kamu deskripsikan. Gunakan kata penghubung yang sesuai sehingga menjadi paragraf yang logis dan padu. Kalian juga bisa menggunakan variasi kata atau kalimat agar hasil tulisanmu lebih menarik. Yang kedelapan yaitu menyunting teks deskripsi. Apa itu menyunting? Menyunting berasal dari kata dasar sunting. Menyunting adalah proses memperbaiki tulisan naskah dari kesalahan ejaan, tanda baca sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia, sehingga menjadi kalimat yang efektif dan menjadi paragraf yang padu. Langkah terakhir dalam menulis teks deskripsi yaitu melakukan penyuntingan. Karangan utuh yang telah jadi belum bisa dipastikan aman dari penggunaan kata yang salah, tidak baku, atau kurang lengkap. Oleh karena itu, kegiatan menyunting teks atau paragraf diperlukan untuk memeriksa kembali pemilihan kata atau diksi, imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasinya. Setelah itu, koreksi berupa penambahan atau pengubahan kata atau kalimat boleh dilakukan demi terciptanya hasil karya yang lebih baik lagi. Kalian bisa menggunakan rubrik berikut untuk memeriksa tingkat keberhasilan hasil tulisan teks deskripsi buatanmu ya. Selamat, apapun teks yang kamu susun adalah hasil karyamu sendiri. Orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri, bukan plagiasi. Seberapa paham kamu mempelajari materi kelas bahasa Indonesia kali ini? Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Like dan share jika kalian menilai video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di kelas-kelas lainnya.